Maaf Pak, lanjut lagi ya Pak. Kalau kayak keripik-keripik buah gitu gimana Pak potensinya? Keripik buah orang sini suka, selama itu makanan sehat ya. Di sini juga kan terus terang jarang sekali saya temuin ya makanan-makanan gorengan gitu. Mereka suka yang terutama yang apa di steam atau yang nggak banyak mengandung minyak sama gula. Seperti sih Bu. Untuk kami di wilayah utara, kebetulan saya Beijing dan sekitarnya itu kan wilayah utara. Berbeda dengan teman-teman yang ada di Guangzhou maupun Shanghai yang ada di wilayah selatan. Kalau selatan itu hampir mirip dengan Indonesia untuk makanannya. Taste-nya juga hampir sama Indonesia lah. Mereka lebih suka berbumbu. Tapi untuk wilayah utara, mereka lebih suka yang apa ya, yang standar, nggak ada rasanya, masih masih normal aja rasanya gitu aja gitu loh, nggak terlalu banyak yang suka bumbu. Nah untuk produk keripik juga mereka maunya yang manisnya manis alami, nggak mau yang ditambahkan gula seperti itu. Di sini juga masih anak mudanya juga minum kopi yang kopinya nggak terlalu manis seperti itulah. Teh juga dari dulu kan teh di sini juga nggak pernah pakai gula. Jadi di sini untuk produk-produk buah apa namanya keripik buah gitu kan mereka maunya yang benar-benar tidak ada tambahan pemanis buatan seperti itu sih. Itu karena apa? Tesnya mereka atau karena mau gaya hidup sehat Pak? Kayak yang Karena gaya hidup sehat. gaya hidup sehat ya? Iya. Oke. Karena di sini rata-rata umur apa? Umur manusia di sini rata-rata 90 sampai 100. Karena mereka Hmm. itu gaya hidup sehatnya. Mereka makannya juga nggak sembarangan ya. Hmm. Nah, cemilan-cemilannya juga cemilan-cemilan sehat yang steam atau yang rebus-rebusan atau panggang, jarang yang digoreng-goreng sih kalau di sini. Kalau Minum juga keripik jarang itu kan, minuman manis. ya. Kalau keripik itu digoreng kan Pak. Jadi saya mikirnya apa ya kayak titik ininya kayak takutnya mereka nganggap ini nggak sehat meski cara pengolahannya gitu loh Pak. Iya. Jadi eh, maksudnya masih Pak patut untuk dicoba atau mending cari produk lain. Kalau mau coba silakan aja. Kita juga biasanya kan ada kegiatan juga. Oh iya, kita juga di sini nanti akan buka kerjasama sama Bank Indonesia sama diaspora. Kita mau buka rumah Indonesia. Nanti kita coba bantu UKM-UKM yang sudah terregister untuk produk makanan konsumsi ataupun kerajinan yang sudah bisa mendaftar di Cana Custom. Kalau produk snack itu bisa daftar mandiri, nanti bisa saya share PPT-nya. Bapak Ibu bisa daftarkan secara mandiri, cuman harus mempunyai izin-izinnya, harus melengkapi izin-izin seperti BP POM, terus apa namanya halal segala macam seperti itu. Nanti saya bisa sampaikan untuk mandirinya. Nah, itu bisa juga nanti kalau Rumah Indonesia sudah ada di sini, kita juga mau nanti tahun depan mau kerjasama dengan Hainan, itu kita mau buka outlet karena di sana ada Desa Bali, kita coba masukkan produk-produk kerajinan kita, produk-produk snack Indonesia masuk ke Hainan. Jadi orang China yang liburan ke Hainan bisa merasakan produk Indonesia karena Hainan itu sama seperti Bali Bapak Ibu. Jadi mereka suasananya sama seperti di Bali lah. Tempat liburannya orang China di situ, orang Indonesia juga bisa datang ke sana, kita bisa dapat free. Bapak Ibu bisa datang ke Hainan, khusus Hainan itu bisa dapat bebas visa selama 30 hari. Tapi kalau keluar Hainan nggak bisa. Bisa ke Hainan 30 hari, Bapak Ibu bisa datang ke sana. Nanti kalau jadi tahun depan, Bapak Ibu yang produknya sudah punya JCC mau datang ke sana, nanti register ke kami, kita bantu. Nanti silahkan pas akomodasi ditanggung sendiri, akomodasi kita pasti di tempatnya di sana. Bapak Ibu mau jualan, mau datang ke sana, tapi hanya terbatas di Hainan saja. Tidak bisa keluar dari Hainan selama mungkin 2 minggu. Silahkan dicek nanti mau coba tes di sana karena Hainan nanti ke depannya juga akan seperti mereka mau bikin boarding apa boarding zone sendiri. Jadi mereka nanti kasih untuk orang-orang yang datang ke sana itu bebas pajak, tapi begitu keluar dari Hainan mereka akan dikenakan pajak. Seperti itu Bapak. Makanya kita mau coba tahun depan kalau bisa kita kerjasama sama Hainan karena sudah ada tempat di sana. Kita mau coba nanti seleksi Bapak Ibu peserta UKM dari Indonesia. Kita juga kerjasama sama Bank Indonesia, sama Bank Mandiri. Kami juga di Kementerian Perdagangan, juga Kementerian KUKM. Nanti kita akan duduk bareng
gimana caranya untuk mengisi spot yang ada di Hainan. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha bisa datang ke sana, bisa mempromosikan perusahaannya, bisa, produknya, sorry, bisa datang sendiri di situ mungkin seminggu, 2 minggu, silahkan datang ke sana untuk berjualan, nanti sambil dites pasar seperti apa sih, laku nggak produk Bapak Ibu di sana. Nanti kalau sudah bisa masuk ke sana, mungkin bisa menyasar ke kota-kota lain yang ada di China, seperti itu. Baik, Pak. Oke, next. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Marce Posuma. Ibu Marce, silakan. Terima kasih untuk waktu. Mohon maaf saya tidak on video karena signalnya kurang bagus. Saya hanya bertanya, Pak, kalau di sana kira-kira peluang untuk minyak esensial, minyak serai sama minyak nilam, kira-kira ada peluang nggak ya di sana, Pak? Itu aja, terima kasih. Baik, Bu Marce, terima kasih. Oke, berikutnya kami persilakan Bapak Stephen. Pak Stephen. Eh, Terima kasih waktunya, Pak. Pak, saya mau tanya, kalau di China itu untuk produk tapioka itu infonya sangat dibutuhkan ya, Pak? Karena di daerah kami ini banyak sekali broker yang mencari untuk produk tapioka diekspor ke China. Baik, Pak Stephen, terima kasih. Silakan Pak Budi. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu Marce dulu ya, tadi essential oil. Ya Bu, di sini essential oil itu sangat dibutuhkan untuk parfum maupun produk-produk kecantikan. Cuman biasanya di sini perusahaan-perusahaan besar yang cari ya, seperti yang sampaikan tadi. Banyak brokernya yang langsung datang ke Indonesia untuk cari produk ini Bu biasanya. Jadi mereka langsung datang ke Indonesia karena mudah untuk warga China datang ke Indonesia, mereka bisa datang on arrival, beli visa on arrival. Beda dengan kita ya. Kita ke sini harus mengajukan visa dulu untuk bisa datang ke China. Jadi untuk pengusaha China mereka bisa datang ke Indonesia, bisa datang ke kota selain Jakarta, mereka bisa datang kalau itu untuk produk esensial bisa bisa datang ke Bali, bisa datang ke Semarang, ke Jogja dan kota-kota lain, mereka biasanya langsung cari seperti itu sih Bu. Nah itu kadang-kadang juga kami juga sering dapat juga permintaan dari pengusaha kita Indonesia, Pak, coba tolong dicek dong importir kami nih. Mereka dikasih kartu nama biasanya kan, mereka mau cek juga ini bener nggak importir, jangan-jangan cuman kayak tadi broker yang mau cari produk Indonesia, takutnya nanti kan begitu sudah deal, karena seperti saya sampaikan di awal tadi, memang China ini memang selalu memakai jasa broker untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan impor, melakukan ekspor. Nah, itu kita harus pintar-pintar juga. Jangan sampai nanti brokernya hanya sekedar broker saja, begitu ada masalah mereka lepas tangan. Yang itu jangan sampai nanti kitanya kasihan, seperti yang dialami Pak Efri maupun ada beberapa pengusaha lain yang mereka meskipun sudah kenal lama ataupun baru itu perlu dicek juga bahwa mereka benar-benar orang yang bertanggung jawab dalam hal melakukan kerjasama dengan kita di Indonesia seperti itu. Lalu yang untuk Pak Steven, untuk tapioka, iya Pak, di sini banyak sekali permintaannya Pak untuk tapioka. Mereka bikin untuk makanan sehat. Kemarin juga saya sudah pertemukan atau saat Trade Expo yang cari tapioka, juga cari cassava, perusahaan dari China. Kayaknya mereka sudah deal. Nah, itu biasanya karena untuk bahan baku makanan di sini mereka butuh sekali, Pak, untuk tapioka itu, Pak. Cuman harus dicek juga benar-benar bahwa mereka serius. Yang broker ini mengasihkan ke importernya di sini benar-benar importer besar di sini atau importer perusahaan yang benar-benar terpercaya. Jadi jangan sampai nanti begitu Bapak sudah tekan kontrak dengan brokernya, ke perusahaannya mereka ternyata perusahaan yang nggak jelas, apa namanya, di sini belum terdaftar, terus juga keuangannya nggak jelas juga, nanti jangan sampai nanti Bapak sudah kirim barang, sampai di sini barangnya ditolak karena belum register segala macam, dan juga untuk membayarnya mereka nanti muter-muter nggak jelas, itu jangan sampai seperti itu Pak, karena kemarin juga ada perusahaan besar yang seperti itu Pak, mereka sudah bilang katanya mau beli produknya, barang dikirim, ternyata nggak bisa ada satu produk yang nggak bisa masuk karena belum terdaftar di JCC. Mereka melakukan proses pengajuan di JCC karena di sini terus terang Pak, untuk proses registrasi di JCC itu nggak ada SOP-nya, suka-sukanya mereka. Kadang-kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah itu kami yang dikejar-kejar terus sama pelaku usaha Indonesia. Pak gimana nih JCC?
Kami coba bantu lewat otoritas terkait, kontak mereka. Kadang-kadang juga suka-sukanya ada yang 3 bulan. Nah, 3 bulan biasa proses jalan, itu barang Bapak Ibu yang sudah masuk kan harus ditaruh di gudang ya, nggak bisa ditaruh gitu Ya, aja di pelabuhan kan. iya, iya, ya betul Sewa Pak. gudangnya itu nanti tiba-tiba Bapak Ibu dibebankan ke Bapak Ibu. Kemarin kamu sewa gudang saya 3 bulan nih, harus bayar. Hmm. Nah, gudang itu lebih mahal daripada harga barang yang Bapak Ibu jual. Nah, itu juga hati-hati Oh, jangan sampai terjadi kasus seperti itu. Barang Bapak Ibu cuma 5.000 dolar anggaplah ya. Mereka iya. mereka tak posnya untuk gudang itu 20.000 dolar kan sayang gitu loh. Ngapain saya cuma ngirim barang malah rugi gitu. Bukannya untung malah saya harus bayar 15.000. Iya. Itu Bapak Ibu. Itu Pak, benar-benar harus mungkin diperhatikan. kalau Ya. bisa membantu referensikan custom buyer di sana, Pak. Kebetulan kami ini produsen tepung tapioka di Lampung sih, Pak. Oke, gini aja Pak. Kalau Bapak ini nanti kan Pak Roni nanti bisa kasih kontak saya atau email saya Ah, nanti saya kasih di sini. Kita minta kompro Bapak, company profile. Yang pertama ah. itu, kalau sudah register di JCC nanti kasih tahu ke kami, kita bantu untuk carikan mitra kami di sini, Pak. Siap-siap. Oke, baik, Pak. Ya, Bapak. Ya, ya. Terima kasih atas informasinya, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, berikutnya sudah ada penanya lagi, yaitu Bapak Julfi Asni. Kami persilakan Pak Julfi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ibu, ya. Ibu, ya, silakan Iya, Ibu. ya, saya mau nanya Pak, kalau kalau prospek buat manisan buah gimana Pak? Gimana caranya kalau di sini kan banyak pengusaha dari apa manisan buah rumahan ya. Gimana caranya untuk bisa pengusaha manisan rumahan tersebut untuk bisa ekspor ya Pak ya ke Cina itu apa syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha usaha rumahan tersebut? Terus kalau buat minuman Pak, kayak misalnya minuman penghangat tubuh, misal seperti sekoteng jahe, itu apakah harus dalam bentuk bubuk kemasan gitu minumannya Pak? Yang untuk produknya cuma itu aja. Kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Julfi. Ya, berikutnya kami persilakan kepada Ibu Nyimas Vindi. Silakan Ibu Nyimas. Ya, selamat siang. Mohon maaf tidak pakai kamera ini, sinyal tidak bersahabat. Saya menanyakan mengenai sarang burung walet. Apa di China masih prospek ya? Kemungkinan selama ini kan setelah pandemi itu banyak yang tidak terjualkan punya saya gitu loh. Termasuk di dalam negeri juga. Kalau di Cina apa masih prospek? Kemudian perizinan apa saja ya yang saya bisa akhirnya nanti ekspor sarang burung walet ke China kalau memang prospek. Dan kalau bentuk minuman pun bentuk minuman dari sarang burung walet atau bentuk bubuk minuman gitu apa prospek juga ya. Terima kasih Bang Budi. Baik, Bu Baik, Nyimas Bu Nyimas udah pernah ekspor, udah pernah Bu? ekspor, Bu? Belum pernah. Belum Oh, pernah sama Oke. sekali. Iya. baik Pak Budi. Baik, Pak Budi. Silakan. Silakan. Ya, yang pertama tadi dari Ibu Zulfi Asni ya. Untuk manisan buah di sini ada juga Bu, minatnya Bu. Manisan buahnya apa ya? Dia nggak ditambahin gula kan kalau di Indonesia. Jadi manisan buah ada juga prospeknya di sini. Nah, nanti bisa juga kalau Ibu misalkan ada sampelnya boleh. Nanti juga bisa pada saat teman-teman mungkin ada yang datang ke China nanti bisa dibawakan. Nanti kita coba sampaikan kalau ada acara. Biasanya kita juga ada acara di sini. Ada promosi-promosi perdagangan yang biasa dilakukan di kedutaan besar maupun ada kegiatan-kegiatan lain. Kita biasanya juga bawa produk-produk kita. Kita juga punya display di sini Bapak Ibu. Di kantor kedutaan Indonesia juga kita punya display di sini. Selain itu juga nanti di Rumah Indonesia kita juga bisa display. Kalau bisa jualan juga. Yang penting produk Bapak Ibu harus punya itu tadi. Harus punya registrasi dulu di JCC baru bisa melakukan penjualan di sini. Yang kedua, untuk minuman kemasan di sini banyak minatnya Bapak Ibu. Cuman ya itu nggak mau terlalu banyak gulanya di sini. Ada kandungan-kandungan yang memang harus memenuhi aturan dari China Custom tadi.
Jadi tidak boleh yang terlalu banyak mengandung gula seperti itu atau juga banyak zat-zat yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia seperti itu. Di sini juga Indominya sama lah seperti di Timur Tengah, beda dengan Indomie kita di Indonesia. Jadi mereka kurangi juga untuk apa namanya campuran bumbunya seperti itu. Jadi agak agak plain lah di sini, nggak terlalu berasa seperti di Indonesia yang terlalu banyak mengandung apa namanya MSG ya seperti itu. Lalu Ibu Nyimas tadi untuk sarang burung walet, iya Bu, sarang burung walet masih produk potensial sekali di sini. Memang untuk menjual ke sini harus punya nomor di JCC Bu, dan pendaftarannya harus melalui Balai Karantina Pertanian. Nah ini nanti kan kemarin sudah dibentuk Balai Karantina Indonesia, sudah ditunjuk oleh Pak Presiden langsung kepalanya, itu setingkat dengan menteri di Indonesia. Jadi kemarin mereka sudah datang ke China, ketemu dengan JACC, sudah berbicara. Selama ini memang untuk pendaftaran perusahaan burung walet itu memang harus dilakukan secara batch ya. Jadi pendaftarannya 4 perusahaan per batch. Nah, kita sekarang masih punya PR 7 perusahaan. Nah, nanti setelah selesai 7 perusahaan per batch, kemarin diajukan bahwa tahun depan kita mau coba ajukan untuk sampel. Jadi nanti di Indonesia berapa perusahaan yang mau mendaftar untuk masuk ke pasar China dikumpulkan oleh Balai Karantina Indonesia tadi. Nanti mereka akan memberikan informasi, memberikan pengarahan kepada pelaku-pelaku usaha. Tapi izin Ibu, kapasitasnya berapa banyak ya untuk burung waletnya? Halo? Bu Nyimas? Halo, Ya. sekali produksi yang Oh iya ya, ngasih ya. Belum bisa kayaknya. halo, halo, Ya, Bu Nyimas silakan. iya mohon maaf, sekitar 10 kilo dari satu rumah burung walet. Ada berapa rumah? Kalau rumah ini nanti, kalau saya punya cuma satu. Kemudian ada teman-teman yang nanti kalau memang apa bisa sharing, saya cucikan juga karena saya juga ada jasa cuci sarang burung walet gitu. Nah itu Bu. Jadi seperti ini yang merupakan juga kendala di kita. Jadi Cina itu kan pengennya, jadi satu rumah pencucian burung walet itu sudah jelas nih produknya dari mana masuknya. Jangan sampai nanti dari berapa rumah, ibu misalkan didaftarkan perusahaan ibu nih, tempat ibu didaftarkan, ibu punya rumah waletnya, punya pencuciannya. Nah mereka maunya dari satu tempat yang sudah bisa di-trace dengan jelas. Kalau ibu ngambil dari tempat-tempat lain, nanti mereka biasanya sulit sekali Bu terimanya untuk di-approve sama mereka. Mungkin kalau mau gitu mungkin nanti bisa join, cuman perusahaan-perusahaan besar juga biasanya kan ngasih harga yang terlalu tinggi ya. Karena di sini tergantung Ibu. Ada yang memang kualitasnya bagus dibeli perusahaan yang memang di sini juga mereka menjualnya medium medium up. Jadi harganya itu ada yang satu walet, satu kemasan segini itu dihargai di sini 900 yuan. Satu ini doang Pak, tapi mereka benar-benar hampir 75% lah isinya. 80, jadi nggak ada airnya sama sekali, cuman walet itu dipanaskan terus ngembang, itu yang dijual sama mereka itu 900. Kalau yang standar yang airnya banyak cuman berapa persennya dari walet itu di sini bisa dijual paling mahal 50 RMB. 50 anggaplah kali 2.200. Itu sekitar 110.000. Tergantung, makanya di sini harga per kilonya ada yang 40 juta sekilo, ada yang sampai 90 juta tergantung kualitasnya. Ada yang perusahaan yang menengah ke atas mereka maunya bersih sekali. Nah, itu kan juga sulit ya untuk perusahaan-perusahaan yang masih istilahnya yang seperti kapasitas ibu 10 kg per satu kali rumah walet per bulan. Nah, itu juga ibu harus koordinasi dengan teman-teman lain kan. Nanti misalkan didaftarkan saja kalau boleh. Ibu posisinya di mana Bu, izin? Kalau saya di Surabaya tempat Nah, pencucian. Surabaya, nanti kan bisa datang ke Dinas Pertanian di Surabaya, nanti koordinasi dengan Dinas Pertanian di sana. Misalkan Ibu mau didaftarkan siapa nih? Ibu sendiri atau mitra Ibu yang besar di sana, nanti didaftarkan siapa? Nanti bisa dilakukan didaftarkan rumah waletnya siapa saja didaftarkan atas nama perusahaan itu.
Pencuciannya misalnya tetap di perusahaan itu atau di perusahaan ibu, tapi ibu mendaftarkan rumah waletnya berapa nih yang didaftarkan. Misalnya ibu punya dua. Nah, dua itu yang didaftarkan berapa kapasitas produksinya nanti juga akan diseleksi oleh Balai Karantina tadi. Karena untuk ekspor kan mereka butuhnya berapa nih? Ada kebutuhannya Bu, nggak segampang itu juga untuk ekspor walet karena memang di sini juga ada yang menengah juga, ada yang bawah juga, yang murah juga. Cuman kan Indonesia kemarin maunya yang kualitasnya bagus. Nah, kemarin saya sudah sampaikan juga kalau bisa semua kualitas kita penuhi dulu di situ. Jadi kan kita juga sekarang pengen menutup Pak, Bu. Untuk waran ini jangan sampai Vietnam, Malaysia tuh ambil dari kita jual murah di sini. Kalau bisa Indonesia yang jual. Nah, ini kita coba sampaikan, kita coba nanti bikin itu tadi, bikin pendaftarannya secara apa? Bukan secara batch lagi, secara sampel, jadi lebih mudah. Bapak Ibu nanti dibina dulu sama Balai Karantina, dikasih tahu nanti pas waktu saat audit, di audit perusahaannya tuh harus gini, 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 jadi diajari. Jadi jangan sampai nanti misalkan di sampel dari 16 perusahaan, di sampel 4, jadi semuanya bisa lolos semua. Tapi semua harus memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Balai Karantina. Cinanya misalkan rumah waletnya seperti ini loh. Pencucian pencucian burung waletnya seperti ini, jadi harus semuanya seragam. Seperti itu, Bu. Nanti ke depannya kita mau minta seperti itu. Nah, nanti kalau boleh, Ibu kumpulkan dulu teman-teman Ibu, nanti coba koordinasi dengan Dinas Pertanian yang ada di Kota Surabaya. Atau Dinas Pertanian di Surabaya, Ibu datang ke sana. Saya mau daftar untuk perusahaan saya, bisa masuk pasar Cina, bisa dibantu untuk registrasi di Cana Custom. Seperti itu, Bu. Iya Pak Baik, Budi. Terima kasih arahannya. baik. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Yuni Dini. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Robi ya. Ini juga dengan Pak Budi. Ini yang saya ingin menambahkan pertanyaan dengan sebelumnya mengenai masalah produk makanan apa namanya berupa snack kayak rempeyek, kemudian kecimpring atau apa itu dengan toppingnya dilapis dengan bumbu rujak itu kacang yang biasa bumbu rujak ditumbuk yang bareng dengan gula aren garam kemudian itu juga dibikin rendang juga bisa. Nah, itu bagaimana cara mendaftarnya di GHCC, kemudian apa aja tahapannya yang harus dilalui gitu. Dan yang kedua itu kalau minuman itu apakah harus dalam bentuk bubuk Pak? Demikian, terima kasih. Baik. Berikutnya kami silakan ke Pak Dimas. Silakan Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya mau tanya untuk ekspor palm sugar atau gula aren atau gula palem apa masih prospek ya Pak? Mengingat tadi kan disebutkan bahwa orang Cina memang nggak suka manis, namun kan kondisinya gula palem kan gula organik dan emang kadar gulanya sedikit, lebih sedikit dari gula pasir gitu. Namun kalau masih prospek apa bisa di-share juga Pak data bayarnya gitu? Terima kasih. Baik. Ya, izin Ya, Pak, Pak tadi Budi. yang pertama saya kurang jelas karena suaranya putus-putus ya, di saya dengarnya tadi, yang Ibu tanya tadi. Sepertinya kue, Pak. Iya, tadi saya putus-putus, Pak. Maaf. Marce yang nanya itu soal minyak artistry, minyak nilam sama minyak serai. Mohon maaf, Pak. Sekarang Oh udah ya, bisa. udah Bu tadi sebelumnya. Sebentar Bu ya Kalau nanti. bisa penjelasan singkat tadi saya hilang signal, nggak dengar tadi, Pak. Mohon maaf. Sekarang udah bisa. Iya iya Bu. Eh, Ya, makasih, Pak. ya baik. Nanti dijelaskan Bu ya. Nah, Baik. Oke, selanjutnya Pak yang tadi gula aren tadi. Oke Pak, kalau gula aren di sini banyak peminatnya Pak. Nanti coba nanti dikirimkan saja Pak komponen perusahaan Bapak sama produknya ya. Nanti saya coba pelajari dulu.
yang penting kalau ke China itu tadi Pak harus register. Nanti saya kasih sharing ke Pak ini deh, ke Pak Roni nanti ya, gimana cara untuk daftar di JACC melalui sistem Shiver. Kalau yang manual, kalau produknya yang turunan ya Pak, seperti kopi bubuk, gula aren, snack-snack nanti bisa daftar secara mandiri. Cuman harus dibaca detail ya Bapak Ibu ya, dibaca benar-benar apa saja persyaratan yang harus dilampirkan. Jadi Bapak Ibu siapkan dulu persyaratannya, baru Bapak Ibu buka buka websitenya. Karena mereka kalau Bapak Ibu daftar terus salah sekali, itu nggak bisa langsung diperbaiki saat itu. Jadi nunggu nanti agak lama, misalkan 2 minggu, 3 minggu, baru Bapak Ibu bisa masuk lagi. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Bisa, bisa. Ya, terima kasih Pak. Ya, Baik. nanti saya lewat Pak Roni saya sampaikan email saya deh. Oh, Ya, baik, baik. Email Adak ya. Oke, siap Ya, Pak Dimas. ya. baik. Yang pertama itu kelihatannya kue atau makanan kemasan, Pak. Daftarnya kan untuk di ACC berarti ke BPOM berarti, Pak ya. Iya, BPOM atau bisa mandiri Pak. Nanti saya kasih juga PPT-nya Pak, bisa sharing nanti ke teman-teman deh. Nah, kemudian minuman kan tidak harus dalam bentuk bubuk ya. Minuman juga bisa Oh dalam iya, bentuk cairan. minuman tadi minuman jahe gitu ya. Kemarin Iya. sih kita ada perusahaan yang sudah ekspor ke sini, itu jahenya jahe serbuk Bapak Ibu. Jahe serbuk gitu, mereka ada yang pakai kurma, ada yang pakai gula merah, ada yang murni jahe, udah kemasan gitulah. Iya. Kemasan kemasan panjang itu tinggal seduh Bapak Ibu. Seperti itu banyak diminati juga di sini sih. Kalau yang untuk minuman jadi kan kita juga di sini agak susah ya Bapak Ibu ya, karena juga terkendala masalah harga. Di sini murah sekali. Kita masuk dari Indonesia untuk pengirimannya pakai pesawat kan mahal sekali ya. Nggak mungkin bisa juga bersaing kalau minuman yang siap saji. Tapi kalau yang bubuk bisa langsung dicampur dengan air panas atau apa mereka juga suka. Terutama di daerah selatan yang mereka juga mirip-mirip dengan Indonesia lah pada saat musim dingin gini butuh sekali minuman gitu. Kemarin juga saya sempat sharing di momen story saya di WeChat banyak juga yang orang respon, oh ini barang Indonesia ya bisa beli mana gitu kayak gitu seperti itu sih Bapak Ibu. Oke, baik. Oke, berikutnya silakan Pak Andi. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Budi. Pak, Sore, Pak. saya Andi Pak. Posisi saya itu sebagai trading Pak, trading company Pak. Terus saya ada rencana contoh ekspor frozen fish Pak. Ini saya ngambil barang ke orang nih Pak. Yang mana orang ini udah biasa dia supply ekspor kemana-mana gitu Pak ya. Nah nanti misalnya seperti itu ya, itu daftarnya apa? Daftar perusahaannya itu apakah pakai perusahaan saya atau saya langsung kontak si yang punya barang terus kita bicara komisi aja gitu loh Pak. Terus yang kedua Pak, contoh nih ada produk contoh produk A gitu Pak. Produk A ini juga udah ekspor ke mancanegara Pak. Dia udah punya dokumen lengkap semuanya Pak. Nah, misalnya saya mau kerjasama atau saya mau ekspor barangnya dia, nanti sebaiknya yang didaftarkan di apa tadi JACC ya Pak namanya Pak. Itu perusahaan saya atau si perusahaan si yang punya barang ini ya Pak. Terima kasih itu aja Pak. Ya Baik. Bapak. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Ahman Rahmadi. Silakan Pak Ahman. Halo. Ya Pak. Iya Pak. Ini Pak, perkenalkan saya dari Riau nih Pak, Kabupaten Inhil. Ini kan di sini kan kita kan untuk Inhil ini kan itu banyaknya bahan bakunya seperti kelapa itu Pak ya. Contohnya kelapa muda ataupun kelapa tua. Kalau kelapa muda Pak, kalau kita mau ekspor ke sana seperti apa Pak kualitas yang mereka perlukan gitu Pak? Apakah kita buang sabutnya atau memang seperti yang kelapa Thailand itu Pak, yang kokotum itu yang langsung sedot itu Pak. Terus yang kedua untuk di harga di sana Pak, kita mau nanya itu harganya harga berapa di sana Pak untuk supaya kita mudah untuk bernegosiasi di sana nanti gitu Pak. Dan itu yang ketiganya untuk haspotnya Pak. Berapa kalau di haspotnya itu Pak untuk kelapa muda itu?
Ya, terima kasih Pak. Baik. Silakan Pak Budi. Nah,